Tujuh Kota Cibola adalah sebuah kota besar dengan jalan-jalan yang dipenuhi toko-toko pengrajin emas, rumah-rumah bertingkat, dan pintu-pintu yang bertabur zamrud dan pirus. Selamat datang di channel kami. Tujuh Kota Cibola adalah nama depan yang diberikan kepada New Mexico. Referensi ke Cibola berasal dari legenda abad pertengahan tentang tujuh uskup yang melarikan diri dari semenanjung Iberia dan mendirikan tujuh kota Cibola, yang terkenal karena emasnya, di Pulau Antillia pada tahun 734, setelah Don Rodrigo dari Spanyol kehilangan kerajaannya karena bangsa Moor pada tahun 714 Masehi. Pada awal abad ke-16, Spanyol membangun kerajaan kolonial yang makmur di dunia baru. Emas mengalir ke dalam perbendaharaannya dari Meksiko hingga Peru, dan membuka lahan baru untuk pemukiman. Perbatasan utara terletak hanya beberapa ratus juta di utara Meksiko dan di luar itu ada tanah yang tidak dikenal. Kisah legenda tentang kekayaan yang tak terbayangkan di tanah ini telah membakar imajinasi Spanyol sejak hadirnya Spanyol di dunia baru. Keberadaan ini memikat Hernando Cortés ke Meksiko pada tahun 1519, diikuti oleh Parfilo de Narváez ke Florida dan Francisco Pizarro ke Peru tidak lama setelahnya. Banyak ekspedisi yang gagal, tetapi cukup banyak keberhasilan untuk tetap menghidupkan mimpi bahwa kekayaan besar berada dalam genggaman siapapun yang memiliki kesempatan untuk merebutnya. Antonio de Mendoza, Raja Muda Spanyol baru Meksiko, ingin sekali menjelajahi negeri baru ini untuk memastikan apakah cerita-cerita itu benar. Pada tahun 1539, ia mengutus Fray Marcos de Niza, ditemani oleh beberapa pemandu, dan Estefanico, seorang Moor yang pernah bekerja dengan Cabeza de Vaca, untuk mencari tahu. Fray Marcos kembali dalam waktu 1 tahun dengan kesaksian, dan bercerita tentang kematian Estefanico di tangan orang India yang bermusuhan. Namun, laporannya juga menyebutkan tentang tujuh kota Cibola. Meskipun laporan Fray Marcos kacau dan dibesar-besarkan, Raja Muda Mendoza tetap yakin akan keberadaan kota tersebut. Dia mulai merencanakan ekspedisi resmi dan memilih teman dekatnya, Francisco Vázquez de Coronado, untuk memimpin ekspedisi tersebut. Pada tanggal 6 Januari tahun 1540, Mendoza menugaskannya sebagai komandan ekspedisi dan kapten jenderal untuk semua wilayah yang mungkin ditemukan dan diklaimnya untuk Spanyol. Namun, sang raja menasihati Coronado sebelum keberangkatannya dan memperingatkan dia bahwa perjalanan ini adalah sebuah misi, bukan penaklukan militer. Dengan cepat diorganisir, ekspedisi ini meninggalkan Compostela di pantai barat Meksiko pada tanggal 23 Februari tahun 1540. Coronado menemani Fray Marcos dan beberapa pendeta lainnya, lebih dari 300 tentara Spanyol, beberapa ratus sekutu Meksiko India, dan 1.500 hewan ternak. Persediaan tambahan untuk ekspedisi dikirim ke utara dengan kapal di bawah komando Kapten Hernando de Alarcón. Setelah mencapai Curiacan, Coronado dan 100 tentara, yang ingin sekali melihat Cibola, berbaris dengan cepat mendahului pasukan utama yang bergerak lebih lambat. Pada tanggal 7 Juli tahun 1540, mereka tiba di Hawico, sebelah selatan Gallup, New Mexico, dan kota pertama dari kota Domeng Cibola. Namun, hanya kekecewaan yang mereka temui. Alih-alih kota emas, mereka hanya melihat pueblo batu-batu yang ditempati oleh orang-orang Indian yang bersiap untuk mempertahankan desa mereka. Setelah beberapa kali gagal dalam negosiasi damai, orang-orang Spanyol menyerang dan memaksa orang-orang Indian untuk meninggalkan desa tersebut. Pueblo yang penuh dengan makanan yang sangat dibutuhkan, menjadi markas Coronado hingga November. Fray Marcos, yang kisah-kisahnya telah membangkitkan banyak harapan akan kekayaan dan keberuntungan, diperintahkan kembali ke Mexico City di tengah-tengah gelombang kemarahan dan kebencian yang memuncak. Sementara di Hawico, Coronado mengirimkan para kaptennya untuk menjelajahi wilayah sekitarnya. Don Pedro de Tovar dan pasukannya mencapai desa-desa suku Indian Hopi di timur laut Arizona. Pada saat yang sama, Garcia Lopez de Cardenas dan anak buahnya melakukan perjalanan ke arah barat sampai ke Grand Canyon di Sungai Colorado. Kapten ketiga, Hernando de Alvarado, bergerak ke arah timur melewati Pueblo Acoma dan Tiguex menuju Pueblo Chichuye Pecos dekat Santa Fe modern. Di sini, mereka bertemu dengan si Turki, seorang Indian Plains yang membuat mereka takjub dengan kisah-kisahnya tentang negeri yang luar biasa kaya di timur yang disebut Quivira. Kisah-kisah si Turki memperbaharui harapan orang-orang Spanyol untuk menemukan kekayaan besar yang selama ini mereka cari. Namun, dengan datangnya musim dingin, penjelajahan dihentikan hingga menunggu musim semi. Pasukan tersebut bermalam di Tiguex dengan penduduk yang tampak ramah. Namun, suasana hati suku Indian segera berubah menjadi permusuhan ketika orang-orang Spanyol melakukan pelanggaran terhadap keramahan dan persahabatan. Serangkaian pertempuran terjadi, yang mengakibatkan orang-orang Spanyol membunuh penghuni satu pueblo dan memaksa meninggalkan beberapa lainnya.
Pada tanggal 23 April tahun 1541, seluruh pasukan berangkat ke Quivira, dipandu oleh si Turki. Setelah 40 hari perjalanan yang panjang, Coronado mengirim sebagian besar pasukannya kembali ke Tiguex dan melanjutkan perjalanan ke timur laut dengan sebuah detasemen kecil. Setibanya di Quivira, dekat Salina, Kansas yang sekarang, mereka kembali dibuat kecewa. Desa-desa di hadapan mereka tidak lebih dari gubuk-gubuk rumput primitif. Ketika didesak untuk memberikan penjelasan, orang Turki itu akhirnya mengakui bahwa kisah Quivira tidak lebih dari sebuah rencana yang disusun oleh suku Indian Pueblo untuk memancing orang-orang Spanyol ke dataran, dengan harapan mereka akan tersesat dan akhirnya mati kelaparan. Dalam kemarahan yang meluap-luap karena begitu mudah tertipu dan disesatkan, para prajurit mengeksekusi si Turki. Coronado dan anak buahnya segera memulai perjalanan pulang yang panjang dan melelahkan kembali ke rumah, terperosok dalam kekecewaan yang pahit karena gagal dalam misi mereka. Mimpinya akan ketenaran dan kekayaan hancur, dan Coronado akhirnya mencapai Mexico City pada musim semi 1542. Meskipun dicemooh dan didiskreditkan di depan umum, ia kembali melanjutkan posisinya sebagai gubernur Galicia baru. Dia dan para kaptennya kemudian dipanggil untuk mempertanggungjawabkan tindakan mereka selama pencarian, dan butuh waktu 4 tahun lagi sebelum Coronado berhasil membersihkan nama keluarganya. 10 tahun setelah kepulangannya, dia meninggal dalam ketidakjelasan pada usia 42 tahun. Namun, dia tidak tahu bahwa keberaniannya telah menyiapkan panggung untuk kisah yang lebih besar dari kehidupan di Amerika Barat. Agama-agama suku Indian berubah secara halus dengan memasukkan ajaran-ajaran dari para pendeta yang menemaninya. Selain itu, dia membawa pengetahuan tentang tanah dan orang-orang yang dulunya misterius ke utara. Dia membuka jalan bagi para penjelajah dan misionaris Spanyol di kemudian hari untuk menjajah Barat Daya, mengembangkan budaya Hispanik Amerika yang dikenal hingga sekarang. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga video ini menginspirasi kita untuk belajar kebijaksanaan, keberanian, dan keingintahuan dalam menjalani kehidupan kita. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan update video terbaru dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.